Jadi masjid tua itu karena usianya sudah sangat tua. Di bawah masjid ini ada 17 mata air. Minangkabau merupakan salah satu suku di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Minangkabau dengan Islam tidak dapat dipisahkan karena masyarakatnya memegang erat prinsip adat basandi syara, syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Umat Islam di Minangkabau mempunyai rumah ibadah yang disebut dengan surau dan masjid. Salah satu masjid yang ada di Minangkabau adalah Masjid Raya Rao-Rao. Masjid Raya Rao-Rao merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Masjid Raya Rao-Rao merupakan satu dari sekian banyak masjid yang dibangun pada permulaan abad 20 Masehi. Terletak di Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarat, persis di Jalan Raya Lintas Batu Sangkar Bukit Tinggi. Seiring berkembangnya zaman, kini Masjid Raya Rao-Rao tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja. Masjid Raya Rao-Rao juga dipergunakan oleh penduduk setempat sebagai tempat untuk melestarikan budaya silat dan sebagai tempat untuk memperingati hari-hari kebesaran Islam lainnya. Masjid Raya Rao-Rao merupakan masjid kedua di Nagari Rao-Rao, pengganti dari masjid tua yang bernama Masjid Baukia Batok Ijo. Karena usianya sudah sangat tua, maka dari beberapa alternatif tempat yang memungkinkan, maka didapat di lokasi ini. Dulunya merupakan sebuah rawang atau rawa. Pada tahun 1905 mulailah untuk pemancangan dan yang lainnya tentang masjid ini, kemudian mengeringkan. Tapi karena ada kesulitan, makanya minta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk bagaimana solusi jalan keluar, karena makin digali airnya makin banyak. Akhirnya diberilah solusi oleh pemerintah Hindia Belanda, karena solusi pertama dia kasih adalah bikin dahulu sopobur tiang utama di masjid, tapi tidak bisa satu buah, maka dibikinlah 4 tiang 4 di dalam masjid. Kemudian baru dibikin saluran air di bawah, barulah bisa dibikin pondasi untuk dinding sekeliling. Itu pada tahun 1908. Sampailah pengerjaan sampai pada tahun 1904 sudah bisa dipakai untuk sholat Jumat pertama kali. Dan pada tahun 1917 mufakat di Nagari untuk memberikan satu penghargaan kepada kaum yang memiliki tanah ini. Isi dari permufakatan itu, yang pertama, jika mereka akan mendirikan pengulu, atau kedua mendirikan imam atau khatib, dan bila di Nagari itu pemangku adat di Nagari yang ada di kaum tersebut, mereka tidak membayar adat satu langkah, artinya satu kali pendirian. Pada tahun 1918 resmilah masjid ini sebagai pengganti masjid pertama sebagai Masjid Jami' Nagari, atau dalam bahasa kita dikatakan sebagai Masjid Raya. Jadi Masjid Jami' atau Masjid Raya artinya sama.
Nah, 1918 mulailah pakai sebagai masjid jami'. Namun ada beberapa kontroversi yang disampaikan oleh beberapa pemuka yang mengatakan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1918. Sebabnya karena surat dari hasil rapat pemuka masyarakat itu pada tanggal 20 September 1917. Dalam surat itu ada tertulis akan membangun masjid batu. Nah, jadi kata akan. Kalau akan ini kan belum didirikan. Tapi ada satu duplikat yang mirip dengan masjid ini di Gurun. Itu selesainya Januari 1917. Masjid itu dibangun oleh tukang yang juga mengerjakan masjid ini meniru Masjid Raya Roro. Mungkinkah masjid yang ditiru belum berdiri sedangkan masjid yang menirunya sudah selesai? Kemudian surat itu tidak dikeluarkan karena itu menjadi kontroversi. Tapi beberapa waktu belakangan surat itu keluarkan lagi, di sana timbul masalahnya. Tapi saya juga mendengar dari salah satu ahli waris keluarga itu yang menceritakan bahwa memang mulainya tahun 1904, 1905, kemudian lanjut sampai tahun-tahun lalu. Untuk lantainya ini kan keramik ini itu didatangkan dari kota Milan, Italia pada tahun 1919. Nah, selesai dipasang pada tahun 1921, tapi ada juga yang mengatakan 1920. Kita tidak mau kontroversi manapun yang benar, Allah yang Maha Tahu. Dalam pembangunan masjid bukan hanya sekedar keindahan ataupun arsiteknya. Masjid ini dibangun mulai dari penghitungan jendela, pintu, tangga, tiang, ini semuanya punya arti. Termasuk mihrab ini. Kenapa seperti ini? Coba perhatikan mihrab ini, ada bedanya enggak? Beda kan? Pembangunan masjid ini dengan perhitungan yang sangat matang sehingga bisa mendirikan masjid ini dengan sebaik-baik. Di mana dalam pembangunan ini contohnya ini kan ada segi ini bulat. Itu maknanya adalah menyatukan dalam masjid ini bagaimana untuk urusan agama, urusan adat disatukan oleh khatib. Kalau secara agama disampaikan buka kulit tanpa isi, artinya sampaikan langsung pada poin. Tapi kalau menyangkut sesuatu, kalau ingin menyampaikan secara adat, maka di sana katakan kato basampiang, artinya tidak menembak langsung, tapi dengan cara yang lain akan sampai dengan sindiran. Nah, itulah makna. Jadi si khatib ini harus tahu antara adat agama mereka paham. Nah, di sanalah syaratnya khatib, imam, khatib, bilal itu mereka harus mempunyai yang 4 syarat pemimpin. Yang pertama sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Nah, inilah yang 4 harus sejajar. Makanya di sini imam itu pemimpin. Jadi bukan hanya yang pemimpin itu bukan memiliki satu sifat, tapi mereka harus menguasai keempat-empat. Jadi inilah bagiannya. Kemudian tiang tengah ini maknanya banyak. Bisa secara adat, bisa secara agama, bisa secara komunal nagari. Kemudian jendela masjid ini dibikin sebanyak 13 buah. 13 jendela ini maknanya adalah rukun sholat itu sendiri. Jadi masjid itu adalah untuk sholat, bukan untuk yang lain. Jadi artinya untuk beribadah. Sholat itu kan ibadah, artinya doa. Jadi banyak kita berdoa, berzikir dan yang lainnya di masjid ini, dimanapun masjidnya. Jadi dibangun sebanyak 13 buah jendela. Makanya pembangunan masjid ini memakan waktu yang cukup lama juga. Kemudian sampai ke atap. Atap yang untuk yang besar ini itu disangga oleh 24 buah tiang. Satu yang di tengah-tengah yang paling besar,
kemudian tambah di sekelilingnya, dan ada sebagiannya lagi itu ada 5. Jadi semuanya 24. Kenapa 24 di sini? Karena di depan ada satu yang besar, kemudian ada lagi anak-anaknya, sehingga menjadi 25 tambah anaknya beberapa buah. Pintu ini kenapa ada di kiri satu, di kanan satu? Membatasi jendela ini menjadi di kiri kanan kan 4, kiri 4, kanan 4, dibatasi di tengah-tengah 2. Ini menggambarkan sholat itu siang hari ada 4 rakaat. Zuhur dengan asar ada satu lagi yang 4 rakaat. Tidak bisa dilihat siang hari, tapi dia malaman. Inilah tiang yang 4 ini juga masuk yang di tengah ini. Jadi malam hari, karena dia tertutup. Malam itu kan gelap, makanya dia di bagian dalam 4. Kemudian di belakang ada 3, di depan 2. 2 ini adalah subuh, belakang maghrib 3. Jadi semua dengan perhitungan yang matang. Yang saya jadi pertanyaan ini tangga 1, 2, 3. Kok ini terlalu rendah? Apakah salah perhitungan atau gimana? Katakan ini kan salah hitung. Enggak, katanya. Bukan salah hitung. Nah, di sanalah kebijakan mereka. Ini tingginya adalah 3 jari. Maknanya setelah kita sholat, kita istighfar 3 kali. Baca astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian baru kita zikir. Zikir itu 3. Itu tangganya 1, 2, 3. Tapi jumlahnya berapa? Tentu ada jumlahnya. Jumlahnya kan 33. Digambarkan di sana dulu di belakang antara pintu dengan pintu. Di sana ada dulu tangga untuk naik ke atas. Yang sebelah kirinya jumlahnya 17, yang sebelah kanan 16, jumlah 33. Kita lihat di masjid-masjid manapun mereka pasti bikin almari, tapi di sini hanya cuma 2, kiri kanan. Maknanya adalah Rasulullah mengatakan bahwasanya aku tinggalkan bagi kalian 2 pusaka. Apabila dijadikan pedoman atau imam, maka akan selamat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu gambaran Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga kalau dikembalikan kepada adat Minang, itu adalah pusako nan 2, pusako tinggi dan pusako rendah. Masjid Raya Rao-Rao dimasukkan dalam salah satu daripada situs cagar budaya oleh pemerintah Republik Indonesia karena arsitekturnya itu unik, mengandung beberapa arsip kebudayaan. Pertama yang jelas budaya Minang, budaya Eropa, budaya Arab atau Persia, dan ada yang mengatakan juga budaya Cina. Kalau budaya Eropa bisa kita lihat dari lotengnya yang tinggi, pintu dan jendela yang tinggi. Itu Eropa. Yang punya adalah Eropa, bukan yang lain. Kalau Timur Tengah, lengkungan di luar itu sekeliling, itu Timur Tengah. Minangkabau atap, kemudian atap yang berundak 3, itu Minangkabau. Di bawah masjid ini ada 17 mata air yang sampai saat ini masih hidup dan dialirkan keluar. Jadi di bawah mata air ini ada air. Jadi rawa ini tidak pernah dibunuh, tapi tetap airnya dialirkan. Kalau tidak dialirkan, masjid ini sudah runtuh. Karena air itu kuat. Setiap yang halus pasti kuat. Nah, kemudian masjid ini kalau diperhatikan, saya bertanya dulu kepada orang tua tersebut, kenapa dibangun pakai dinding di bagian dalam? Kenapa tidak luas saja? Kan lebih luas. Di sanalah kearifan daripada orang tua kita. Kalau kita kembali mengaji Pancasila, ini yang pada sila yang keempat itu hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bisa menempatkan segala sesuatu pada tempat. Nah, yang mana? Di dalam dinding bagian dalam itu tempat iktikaf, tempat zikir, tempat sholat, tempat mengaji segala urusan agama masuk ke dalam masjid. Di luar dari dinding, bagian di luar yang ada batasnya juga,
itu urusan dunia. Bicaralah kamu urusan dunia di luar, tapi urusan akhirat masuk ke dalam. Jadi orang yang di dalam tidak terganggu bagi orang yang sedang bercerita di luar urusan dunia. Makanya tempat duduk di pinggir itu kan dibikin lebar supaya mereka bisa duduk. Apakah mereka ingin di lantainya di bawah atau di atas, terserah di mana mereka duduk. Termasuk di belakang itu tempat musyawarah. Kalau ada musyawarah dulu kan belum ada tempat kantor ini atau markas namanya kalau sini. Kemudian halaman masjid, kolam itu satu paket sesuai dengan sabda Rasulullah. Ajari anakmu berkuda, memanah atau ketangkasan, kemudian berenang. Makanya di sini dibangun kolam. Yang di luar ini bisa dilihat untuk anak laki-laki. Jadi setiap anak rawa-rawa harus bisa berenang. Padahal mereka bukan negeri yang banyak air, tapi harus bisa berenang. Karena apa? Mereka perantau semua. Digambarkan dengan itu ada segi 8, mereka menyebar ke 8 penjuru arah di dunia.